Bab 1161. Setelah membujuk Carlos dan Carla, Tracy pergi lagi membujuk ketiga anak itu. Anak-anak, Bibi ajak kalian pergi main ke Paris. Bagaimana? Hah, Paris itu di mana? Tini membuka matanya yang besar dan indah, menatap Tracy dengan penasaran. Bulu matanya yang keriting dan panjang bergerak-gerak sangat lucu. Paris adalah sebuah tempat yang indah dan romantis. Tracy menjelaskannya dengan lembut. Ada banyak kastil yang sangat indah di sana. Ada kereta kuda putri. Dan ada kebun anggur. Wah, kedengarannya sangat keren. Kedua mata Tini berbinar-binar. Wajahnya tampak penuh penantian. Apa Papi juga pergi? Winnie teringat masalah yang penting. Papi tidak pergi. Bibi yang mengajak kalian pergi. Tracy mengusap-usap kepalanya. Kalau begitu, apa Papi tahu? Winnie memiringkan kepalanya dan lanjut bertanya. Apa Papi yang menyuruh kami pergi? Ya, tapi Papi tidak memberi tahu kami. Bitty mengerucutkan bibirnya dengan wajah yang sedih. Mami menyuruh kami ikut Papi. Mami bilang Papi akan menjaga kami. Apa sekarang Papi mau menyerahkan kami pada Bibi? Bukan begitu. Papi sedang sibuk. Dia meminta Bibi menjaga kalian untuk sementara waktu. Tunggu urusan Papi selesai. Dia akan datang menemui kalian. Tracy menjelaskannya dengan sabar. Benarkah? Ketiga anak itu menatap Tracy dengan mata yang besar dan cantik. Tentu saja, Tracy berjongkok dan memeluk ketiga anak ini. Bibi akan menjaga dan melindungi kalian. Mendengar kata-kata ini, hati ketiga anak ini tersentuh. Mengulurkan lengan yang kecil dan gemuk untuk memeluk Tracy. Mereka menangis, Tracy menepuk-nepuk punggung mereka dengan lembut. Dia memberi isyarat tangan oke pada Jasper yang berada di luar pintu. Sudah beres. Setelah selesai membujuk anak-anak, Tracy pergi mencari tabib Hansen. Awalnya dia mengira harus menghabiskan banyak waktu baru bisa meyakinkannya. Siapa tahu bahwa tabib Hansen berinisiatif buka mulut, mau pergi ke Paris kan? Naomi sudah memberitahuku. Amanda dan Dixon sudah selesai mengemas kopernya. Kapan berangkat? Sungguh maaf. Membiarkanmu mengikutiku pergi kemana-mana. Tracy merasa sangat bersalah. Awalnya Anda bisa menikmati masa tua di kota tua. Tapi aku mengundangmu ke kota Bunaken. Lalu sekarang pergi ke Paris. Petik 2. Bukankah ini bagus? Mengikutimu keliling dunia dan tidak perlu mengeluarkan uang. Tabib Hansen berkata sambil tersenyum. Selagi aku masih bisa bergerak, pergi kemanapun untuk melihat-lihat. Itu juga lumayan bagus. Kami juga bisa menambah pengetahuan. Hehe. Amanda tersenyum dengan menggemaskan. Ya, aku belum pernah ke Paris. Kebetulan bisa pergi melihat-lihat. Dixon juga ikut berbicara. Terima kasih. Tracy sangat berterima kasih. Terima kasih. Kita adalah satu keluarga. Jangan sungkan. Konvoi panjang dalam perjalanan ke bandara. Mobil Rolls-Royce Phantom Limousine melaju di tengah-tengah. Di dalam mobil, ketiga anak itu mengelilingi Carlos dan Carla, mengajak mereka bermain bersama. Carla sangat menyukai ketiga anak ini. Sangat cepat sudah membaur bersama mereka. Carlos mengerutkan kening dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Dulu hanya Carla seorang anak perempuan. Itu masih oke. Sekarang tiba-tiba bertambah 3 orang dan juga begitu ribut. Dia merasa hampir gila. Pada saat ini, burung elang Rosie mengetuk jendela di luar mobil. Tracy takut ia akan mengejutkan ketiga anak ini. Awalnya dia ingin mengusir Rosie. Siapa tahu ketiga anak ini malah tidak takut. Bahkan bersiul padanya dan berteriak dengan penuh semangat, Bibi, cepat buka jendela. Biarkan dia masuk. Hah, Tracy membelalakkan matanya. Kalian tidak takut? Tidak. Ketiga anak itu mendekatinya bersama dan langsung membuka jendela mobil. Tidak boleh. Tini, Winnie, Bitty. Ketika Tracy hendak mencegahnya, Rosie sudah mengepakkan sayapnya dan terbang masuk. Bab 1162. Bitty mengulurkan tangannya untuk menangkap sayap Rosie dan melemparnya ke sofa dengan kasar. Kemudian, ketiga anak itu bergegas ke sana, mengelilingi Rosie dan tidak berhenti membahasnya dengan bawel. Sangat mirip dengan Woody kita, hanya saja ia lebih besar dari Woody. Woody masih anak-anak, tentu saja lebih kecil. Mungkinkah ia papinya Woody, atau maminya? Bukan.
Woody lebih tampan darinya. Lehernya tidak ada bulu. Elang yang sangat jelek. Woody kita lebih tampan. Mendengar ketiga anak ini mengatakan dia jelek, wajah Rosie menjadi muram dan berpura-pura ganas. Apa yang kamu lakukan? Tini memukul kepala Rosie. Tidak boleh berwajah muram. Senyumlah dan tunjukkan pada kami. Winnie mengangkat dagu Rosie dengan jarinya dan memerintahnya. Yang patuh, senyumlah. Dia mungkin hanya seekor elang bodoh. Bitty mengerucutkan bibirnya dan wajahnya penuh dengan ketidakpuasan. Carla melihat adegan ini dengan tercengang di samping. Dia mengedip-ngedipkan matanya dengan kuat, seolah-olah tidak percaya pada apa yang dilihatnya. Dia masih ingat bahwa saat dirinya, Carlos, dan Charles pertama kali melihat elang ini, mereka sangat ketakutan. Mengapa ketiga anak ini tidak takut? Selain itu, elang sama sekali tidak agresif terhadap mereka. Bahkan setelah dihina oleh mereka, juga hanya memejamkan mata dan diam-diam bersedih, sama sekali tidak berani melawannya. Tidak menyenangkan, ketiga anak ini kehilangan ketertarikannya pada Rosie. Mereka lanjut menarik Carla untuk bermain. Kak Carla, ayo kita lanjut main. Ah, baiklah, Carla yang biasanya menggemaskan, sekarang bermain bersama mereka. Dia menjadi anak dewasa dalam sekejap. Bahkan bisa menasehati mereka. Tini, tidak boleh menjatuhkan keripik kentang ke karpet ya. Kita harus menjaga kebersihan. Winnie, tidak boleh minum jus dingin terlalu banyak. Bisa sakit perut. Bitty, jangan mencabut bulu Rosie lagi. Siapa Rosie? Bitty bertanya dengan penasaran. Ia adalah elang yang kasihan ini. Ini pertama kalinya Carla menggunakan kata kasihan untuk mendeskripsikan Rosie. Karena sebelumnya Rosie sangat ganas, menyerang dan membunuh musuh tanpa ampun. Mengapa sampai di depan ketiga bocah kecil ini menjadi begitu pengecut? Nama yang sangat kampungan. Hehe, Bitty menancapkan kembali bulu elang. Sudah, tidak mau memainkanmu lagi. Pergi ke sana. Rosie segera mengepakkan sayapnya dan terbang ke sisi Carlos. Ia mematuk bulunya dengan sedih dan mengeluarkan suara kur. Kenapa kamu begitu takut pada mereka? Carlos bertanya dengan penasaran. Karena ia mengenal mereka. Mereka adalah anak tuan. Jasper menjawab sambil tersenyum. Pantas saja, Carlos tiba-tiba menyadarinya. Tapi, mereka bertiga masih begitu kecil. Benar-benar tidak takut sedikit pun. Karena mami mereka adalah, Jasper berkata setengah, dan menariknya kembali. Pokoknya ketiga iblis kecil ini tidak takut apapun. Selain itu, mereka memiliki bakat yang misterius. Tuan tidak bisa berbuat apa-apa pada mereka. Bakat apa? Tracy bertanya dengan penasaran. Kelak Anda akan tahu. Jasper tersenyum misterius. Sayangnya semuanya anak perempuan. Jika ada satu laki-laki, kelak bisa mewarisi bisnis Tuan. Memang kenapa kalau anak perempuan? Carlos mengerutkan keningnya. Anak laki-laki maupun anak perempuan semuanya adalah anak kandung paman. Bukan begitu. Jasper menghela napas dan berkata, hanya saja pandangan Tuan lebih konvensional. Dia merasa anak perempuan seharusnya disayang dan dilindungi. Jika mewarisi bisnis, harus memikul tanggung jawab yang sangat besar. Melewati semua rintangan dan mengatasi kesulitan. Harus serba bisa. Benar juga, Carlos menganggukkan kepala. Pantas saja, akhirnya Tracy mengerti. Mengapa ada rumor yang mengatakan bahwa Lorenzo memiliki anak di luar nikah. Tetapi dia masih mencari ahli waris dan sedang mempertimbangkan Carlos. Bab 1163. Lorenzo tahu jelas, jika mewarisi grup Moore, itu merupakan tanggung jawab seumur hidup. Meskipun orang kuat sepertinya, juga tetap akan menemui banyak kesulitan. Dia tidak berharap putrinya menjalani kehidupan intrik dalam dunia bisnis di masa depan. Dia berharap mereka bisa tumbuh besar dengan bahagia dan menjadi putri yang tidak ada kekhawatiran. Konsep ini sama seperti konsep James Smith, ayahnya Tracy waktu itu. Jadi, Tracy sangat bisa memahaminya. Nona Tracy, aku sudah mengutus beberapa orang untukmu. Kata-kata Jasper telah memotong pikiran Tracy. Dia tersadar kembali dan menemukan bahwa mobilnya sudah sampai di bandara. Langsung berhenti di depan pesawat khusus. Di luar, 8 pengawal dari negara Emron yang mengenakan pakaian berwarna hitam berdiri rapi dalam 2 baris dan memberi hormat padanya. Ini adalah pengawal yang bersedia mati.
yang dipilih dengan cermat oleh Tuan. Mereka bersumpah mati untuk melindungi keselamatan Anda dan anak-anak. Setelah tiba di Paris, jalanilah pengobatan Anda dengan tenang. Tunggu Anda dan Carla sembuh. Masalah di sini mungkin juga sudah hampir selesai diurus. Jika lancar, aku akan menemani Tuan pergi ke Paris menjemput kalian. Pasti akan lancar, Tracy berkata dengan sedih. Bantu aku menjaga kakak dengan baik. Tenang saja, Jasper menganggukkan kepala dengan kencang. Duke Louis akan menunggu di bandara sana. Tuan sudah berpesan padanya. Beberapa waktu ini, kalian istirahatlah di kebun anggur Bordeaux. Baik, Tracy bersiap-siap untuk turun mobil. Nona Tracy, Jasper menyerahkan sebuah tas dokumen padanya. Ini pemberian dari Tuan untukmu. Apa? Tracy menerimanya dan hendak membukanya untuk melihatnya. Nanti lihat di atas pesawat saja. Jasper menghentikannya. Ayo, takutnya akan terjadi sesuatu. Jika menunda waktu terlalu lama. Ya, Tracy menyimpan tas dokumen itu dan turun mobil lebih dulu. Naomi dan Paula menggendong anak-anak turun dari mobil satu persatu dan membawa mereka naik pesawat. Tabib Hansen, Amanda, dan yang lainnya juga naik ke pesawat khusus di bawah pengawalan pengikutnya. Setelah segalanya diatur dengan baik, barulah Tracy naik ke pesawat. Berjalan sampai di depan pintu kabin, dia menoleh dan melambaikan tangan pada Jasper, tetapi tidak sengaja melihat sekelompok orang berpakaian hitam sedang mengejar kemari. Jasper melambaikan tangan pada Tracy, memberi isyarat padanya untuk cepat masuk, kemudian membawa pengikutnya pergi menghadapi lawan. Tracy berjalan dengan cepat dan masuk ke dalam kabin pesawat. Pintu kabin tertutup dengan sangat cepat. Tracy melihat ke kejauhan melalui jendela. Pertempuran senjata sudah dimulai di sana. Kelihatannya, situasi di negara Emron jauh lebih serius dari yang dia bayangkan. Dia sebelumnya mengira bahwa jika sudah mengembalikan saham grup Moore, ia bisa pergi dengan aman. Sekarang kelihatannya, dialah yang berpikir terlalu sederhana. Orang-orang itu seharusnya sudah menyadari bahwa dia membawa ketiga anak itu. Jadi mereka mengejarnya. Sedangkan Lorenzo pasti sudah diam-diam melakukan perlindungan yang cukup, agar pesawat khusus bisa lepas landas dengan lancar. Mami, jangan khawatir. Paman akan baik-baik saja. Carlos bisa melihat kekhawatiran Tracy. Dia menasihatinya dengan suara kecil. Dia begitu hebat, pasti bisa menyelesaikan kesulitan. Ya. Tracy menganggukkan kepala dan berkata pada Carlos dengan rasa bersalah. Carlos, maaf, kalian jadi harus ikut Mami menjalani hidup dengan sulit dan berpindah-pindah tempat. Jangan berpikir seperti itu. Carlos menghiburnya. Anak mengikuti maminya itu adalah hal yang wajar. Kemanapun Mami pergi, aku pun akan ikut pergi ke sana. Tracy tersentuh dan memeluk Carlos. Dia benar-benar berharap segalanya bisa selesai lebih cepat. Kakaknya dan Daniel bisa aman dan tenteram, serta baik-baik saja. Sudah lepas landas. Sudah lepas landas. Sudah lepas landas. Ketiga anak itu menunjuk keluar jendela dan berteriak dengan semangat. Aku mau melihat langit. Aku mau melihat mobil-mobil kecil yang berubah menjadi semut. Aku mau melihat sayap pesawat. Anak-anak, kencangkan sabuk pengaman. Jangan sembarang bergerak ya. Paula dan beberapa pelayan lainnya bertanggung jawab untuk menjaga ketiga anak ini. Namun, ketiga bocah kecil itu sama sekali tidak mendengarkan mereka. Langsung melepaskan sabuk pengaman, berdiri, dan mau pergi melihat keluar jendela. Tidak boleh ya, duduk. Ketika Tracy mau berbicara, Carla berteriak dengan dingin. Ketiga anak itu tercengang sejenak, kemudian kembali duduk dengan patuh. Kakak galak, aku takut. Bab 1164. Tini mengerucutkan bibirnya dan menatap Carla dengan wajah yang sedih. Sepasang matanya yang besar berlinang air mata. Tini, kakak bukan galak padamu. Carla kembali menasehati mereka. Kakak hanya ingin memberitahumu bahwa tidak boleh sembarang bergerak saat pesawat lepas landas. Seperti itu sangat berbahaya. Oh, Tini menundukkan kepala dan tidak berani berbicara. Apa kalian berdua mengerti? Carla menatap Winnie dan Betty dengan serius. Mereka berdua buru-buru menganggukkan kepala. Takut dikritik oleh Carla lagi. Ini baru benar. Carla menganggukkan kepala dengan puas. Duduk dengan patuh. Tunggu setelah pesawat terbang dengan stabil. Kita sudah boleh makan sesuatu.
Kalau begitu, apa kami boleh main? Winnie bertanya dengan suara pelan. Sekarang tidak boleh, Carla menjelaskan. Saat pesawatnya terbang, mungkin bisa berguncang kapan saja. Jika main sekarang akan tidak aman. Tapi kalian boleh main permainan di ponsel atau nonton kartun. Kalau begitu aku mau menonton kartun. Tini mulai membuka video di tempat duduknya. Asyik. Boleh main permainan di ponsel. Winnie memegang tablet dan mulai bermain. Tidak menyenangkan. Bitty melihat keluar jendela. Mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan sedih. Entah bagaimana keadaan Mami. Aku juga merindukan Mami. Mendengar Bitty mengungkit maminya. Suasana hati Tini dan Winnie menjadi buruk dalam sekejap. Anak-anak. Ada Bibi di sini. Tracy buru-buru menghibur mereka. Beberapa waktu ini, Bibi akan mewakili Papi dan Mami untuk menjaga kalian. Oke. Tapi, kami tetap akan merindukan Mami. Bitty berkata dengan sedih. Mami terluka. Entah bagaimana keadaannya sekarang. Apa yang terjadi pada Mami? Tracy buru-buru bertanya. Mami bilang akan datang menjemput kami setelah lukanya sembuh. Tini berkata, sekarang Mami tidak bisa menjaga kami. Makanya mengantar kami ke rumah Papi. Papi sangat dingin. Tidak menyenangkan. Winnie mengerucutkan bibirnya. Tidak menyukainya. Tidak apa-apa. Bibi akan menjaga kalian. Tracy menghiburnya dengan lembut. Anak baik. Istirahat sebentar dulu. Nanti pergi ke ruang istirahat untuk menonton kartun. Oke. Baik. Anak-anak diam untuk sementara waktu. Tracy meratap di dalam hati. Ketiga anak ini tampaknya nakal. Tapi sebenarnya juga lumayan kasihan. Sifat Lorenzo dingin. Dia tidak tahu bagaimana menjalin hubungan. Bahkan tidak bisa berinteraksi akrab dengan orang. Dan ia juga tidak tahu harus berbuat apa pada ketiga anak ini. Anak-anak sama sekali tidak bisa mendapatkan kasih sayang dan kehangatan seorang ayah darinya. Sedangkan mami mereka sepertinya juga sedang mengalami beberapa masalah. Jadi, sebenarnya anak-anak ini sepertinya kekurangan rasa aman. Pada saat ini, harus lebih banyak memberi perhatian pada mereka. Permainan apa yang kalian mainkan? Kakak akan mengajari kalian. Carlos yang selalu diam dan tidak berbicara, berinisiatif duduk kemari dan mengajari ketiga adik ini bermain permainan video. Tracy sangat terhibur. Carlos kelihatannya dingin dan angkuh. Tapi sebenarnya hatinya sangat lembut. Dia hanya tidak pandai mengungkapkannya. Ketika melihat ketiga adik ini bilang merindukan Mami, dia tersentuh. Jadi berinisiatif mengajari mereka bermain permainan. Apa kakak bisa main permainan ini? Winnie bertanya dengan penasaran. Kamu akan tahu setelah melihatnya. Carlos berkata dengan sombong. Wah, kakak sangat hebat. Hebat sekali. Winnie bertepuk tangan dan berteriak. Bisa ya? Akhirnya aku bertemu dengan lawan. Bitty sangat terkejut. Adik kecil. Jarang-jarang Carlos bisa tersenyum. Bagus sekali. Ada Kak Carlos yang menemani mereka bermain. Akhirnya kamu bisa bernapas dengan lega. Carla menghela napas panjang. Tampaknya sangat lelah. Haha. Telah menyusahkan Carla. Tracy merangkul Carla ke dalam pelukannya dan mencium dahinya. Tidak susah. Jauh lebih menyenangkan daripada bermain boneka. Carla berkata sambil tersenyum. Tapi lebih merepotkan daripada memelihara hewan kesayangan. Hewan kesayangan lebih patuh. Mereka terlalu berisik. Hahaha. Mami lihat. Mereka sangat mendengarkan perkataanmu. Ini karena aku pintar. Cara bimbingku hebat. Hebat sekali. Bab 1165. Setelah naik pesawat selama beberapa jam, akhirnya mereka tiba di Paris. Iklim di Paris jauh lebih hangat daripada di kota Snowy. Meskipun gerimis dan berangin, tetapi tidak turun salju. Suhunya belasan derajat Celcius. Cocok untuk mengenakan jaket biasa. Carla dan ketiga anak itu sudah tertidur semua. Para pelayan membantu mereka ganti pakaian dan menggendong mereka turun dari pesawat. Carla terbangun sebentar, mengucek matanya, merangkul leher Naomi dan lanjut tidur. Carlos tetap tenang seperti biasa. Setelah selesai ganti pakaian, dia mengikuti Tracy berjalan turun tangga dari pesawat. Duke Louis membawa sekelompok orang datang menjemput Tracy. Belasan unit mobil mewah parkir di landasan. Tracy baru turun dari tangga, tapi Duke sudah menyambut kemari dengan penuh semangat. Tracy, akhirnya kamu sampai juga.
Sudah lama menunggukan. Sudah merepotkanmu. Tracy menatapnya sambil tersenyum. Sangat sungkan dan sopan. Tetapi juga menjaga jarak. Menunggu calon istri sendiri itu sudah seharusnya aku lakukan. Tidak repot. Duke menatapnya dengan wajah yang penuh senyuman. Senang sekali. Tidak disangka bisa bertemu dengan begitu cepat. Ya, kali ini harus merepotkanmu. Tracy sedikit tersenyum. Kita adalah satu keluarga. Aku sangat senang. Bagaimana mungkin repot? Duke sangat senang dan berinisiatif menyapa Carlos. Carlos, apa kabar? Paman Duke, apa kabar? Carlos menyapa dengan sopan. Selamat datang di Paris. Duke membungkukkan badan dan berjabat tangan dengannya. Terima kasih. Carlos membalasnya sambil tersenyum. Di mana anak-anak yang lain? Aku membawakan hadiah untuk mereka. Duke bertanya dengan antusias. Sudah tertidur semua. Saat Tracy berbicara, Tabib Hansen turun. Duke buru-buru maju ke depan untuk membantunya. Dia menyapa Tabib Hansen dengan antusias dan memapah Tabib Hansen naik mobil. Tracy melihatnya dan merasa sangat senang. Pengaturan Duke sangat menyeluruh. Membiarkan Tracy dan anak-anak istirahat satu malam di Paris. Keesokan paginya, baru membawa mereka pergi ke kebun anggur Bordeaux. Perkebunan ini adalah milik keluarga Louis. Tanahnya luas, iklimnya hangat, pemandangannya indah, dan sangat tenang. Tidak hanya ada banyak kebun anggur yang indah, kilang anggur juga ada peternakan dan lahan usaha tani. Tabib Hansen dan anak-anak sangat menyukai tempat itu. Tabib Hansen bahkan mengatakan bahwa ini adalah tempat yang paling dia sukai selain kota tua. Dia yang biasanya suka berada di dalam rumah, sekarang selalu berkeliling kebun anggur dan mencicipi anggur yang baru tumbuh setiap sore hari. Dia sangat senang sampai tidak bisa menutup mulutnya. Anak-anak juga melompat-lompat dengan bersemangat. Sore hari pergi memberi makan hewan-hewan kecil, kemudian berlari dan melompat-lompat di dalam kebun anggur. Tracy melihat mereka yang sangat gembira. Dia merasa sangat terhibur. Sekarang dia hanya berharap bisa melewati 45 hari yang tersisa dengan tenang di sini. Penyakit dia dan Carla bisa sembuh total. Di saat yang sama, dia juga berharap masalah di negara Emron bisa diselesaikan secepat mungkin. Ada lagi Daniel. Dia menelepon Ryan pada hari dia mau berangkat. Sudah 3 hari. Daniel tetap tidak menelepon Carlos. Carlos melihat ponselnya setiap hari. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi matanya penuh dengan kekhawatiran. Malam ini, akhirnya Carlos bertanya pada Tracy, "Mami, aku ingin pulang." "Carlos, kamu sedang mengkhawatirkan papi." Tracy menatap Carlos dan menasihatinya dengan suara rendah. "Kamu baru berusia 6 tahun dan masih kecil. Walaupun kamu pulang, juga tidak bisa berbuat apa-apa. Setidaknya aku bisa tahu keadaan papi dan Charles." Carlos sangat bersikeras. "Selain itu, walaupun aku tidak bisa melakukan apa-apa, tapi aku bisa membantunya. Pokoknya aku ingin pulang. Kalau tidak, aku tidak akan bisa tenang." Tapi Paman Ryan bilang, "Papimu ada di negara Maple. Kamu pulang ke kota Bunaken juga tidak bisa bertemu dengannya." Tracy sangat cemas. "Begini saja, Mami akan menelepon Thomas." Setelah mengatakannya, Tracy mengambil ponsel dan hendak menelepon. Namun pada saat ini, Daniel menelepon kemari. Tracy tercengang sejenak. Ia segera menerima panggilan teleponnya. "Halo, kamu mencariku?" Suara Daniel sedikit rendah dan juga sedikit serak. Kedengarannya sangat lelah.